Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya, Gazia, pada mata pelajaran fisika. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas arus bolak-balik RLC. Untuk rangkaian RL, Anda semua masih ingat, rangkaian RL itu adalah merupakan dari sebuah rangkaian induktor dan resistor. Jika rangkaiannya hanya terdiri dari induktor atau hanya terdiri dari resistor, maka kita akan mencari impedansi atau hambatan total, dimana dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikuadratkan. Untuk tegangannya kita bisa mencari dengan rumus VR kuadrat ditambah FL kuadrat. Selanjutnya ada rangkaian RC, di mana rangkaian RC ini merupakan rangkaian dari resistor dan kapasitor. Sama juga dirumuskan dengan Z sama dengan R kuadrat ditambah XC dikuadratkan. Bisa diingat ya, XC di sini merupakan hambatan dari kapasitornya. Sebenarnya rumus atas maupun di rumus yang di bawah itu sama, hanya saja XL dipakai untuk RL, sementara XC dipakai untuk rangkaian RC. Nah, selanjutnya untuk mencari tegangannya itu sama dengan rumusan di atas, yaitu akar dari FR dikuadratkan ditambah FC dikuadratkan. Nah, C yaitu kapasitor. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian LC, yaitu rangkaian induktor dan kapasitor. Nah, di sini ada beberapa aturan di mana XL-nya apabila besar dari XC berarti rumus Z-nya yaitu XL dikurang XC. Kebalikannya, ketika XL kecil daripada XC, maka XC dikurang XL. Nah, sama juga dengan rumus tegangannya. Bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian seri RLC, di mana memiliki sifat-sifat XL besar dari XC, berarti rangkaiannya bersifat induksi. Aturan kedua yaitu XL kecil dari XC, berarti rangkaiannya bersifat kapasitif. Yang ketiga yaitu XL sama dengan XC, berarti rangkaiannya bersifat resistif atau resonansi. Maka dapat dirumuskan F bendera sama dengan 1/2 pi di akar LC. Untuk rangkaian RLC, bisa juga dilihat pada gambar, yaitu rangkaian seri LLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang disusun secara seri. Ketiga besaran hambatan tersebut ketika digabungkan disebut impedansi atau dalam kurung Z atau hambatan total, di mana impedansi rangkaian bisa dirumuskan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dalam kurung dikuadratkan. Dengan mencari tegangan, F sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah FL dikurang FC dikuadratkan. Untuk mencari kuat arusnya, I sama dengan V dibagi dengan Z. Nah, selanjutnya untuk mencari besar sudut rangkaian pada fase rangkaian yaitu tan sama dengan FC dikurang FC per FR sama dengan XL dikurang XC per R. Nah, berikutnya kita coba masuk ke contoh soal. Coba perhatikan gambar berikut, tentukan arus maksimal dari sifat rangkaian tersebut. Nah, di sini ada gambar dia dihubungkan dengan tegangan AC ya. Maka yang diketahui hambatannya 8 ohm dan L-nya itu 3,2 mH, ada kapasitor 800 μV, ada
wattnya yaitu 125 rad per sekon dengan tegangan 120 volt. Nah, di sini ada beberapa yang diketahui belum dengan standar dengan satuan SI. Berarti kita ubah dulu ya. Nah, F sama dengan F max ya. Berarti yang ditanya di sini adalah kuat arus M dan sifat rangkaian. Jawabannya arus maksimal dan sifat rangkaian dapat diketahui sebagai berikut. Nah, XL sama dengan omega dikali L. Nah, masukkan angka omega L-nya, maka didapatkanlah 4 ohm. Untuk X di kapasitor, berarti 1 per omega dikali C, masukkan semua angka, jadi didapatlah 10 ohm. Untuk hambatan total, Z sama dengan akar L kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Nah, ini kita masukkan semua angka yang diketahui tadi, maka didapatkanlah besar hambatan secara keseluruhan adalah 10 ohm. Untuk mencari kuat arus, berarti I sama dengan V per Z. Nah, jadi kan tegangannya 120, hasil dari Z-nya 10, berarti itu dibagi sehingga didapatkanlah kuat arusnya 12 ampere. Nah, kesimpulannya karena XC besar dari XL, maka rangkaian ini bersifat kapasitif. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor daya rangkaian AC. Faktor daya merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Faktor daya menyatakan tingkat efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan. Nah, faktor daya ini dirumuskan sebagai cos theta sama dengan hambatan per hambatan total, di mana daya defisiensi adalah daya yang diserap oleh rangkaian. Nah, ini bisa dirumuskan P sama dengan FEV dikali IEV dikali cos theta. Keterangannya P adalah daya sesungguhnya, VF adalah tegangan efektif, I adalah arus efektif, cos theta adalah faktor daya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah rangkaian seri RLC terdiri atas resistor 300 ohm, reaktansi induktif 200 ohm, dan reaktansi kapasitif 600 ohm. Rangkaian ini dipasangkan pada sumber AC, tentukanlah faktor daya rangkaiannya. Berarti yang diketahui yaitu R-nya 300 ohm, XL-nya yaitu 200 ohm, X pada C-nya yaitu 600 ohm. Nah, yang ditanya yaitu tentukan faktor daya pada rangkaiannya. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu hambatan totalnya. Yang kita ketahui tadi rumusnya itu R sama R kuadrat ditambah XLC dikuadratkan. Nah, masukkan semua angka yang diketahui sehingga didapatlah 500 ohm. Kemudian tentukan faktor daya rangkaian dengan rumus cos theta R per Z sama dengan 300 per 500, yaitu didapatlah hasil 0,6.